Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengajak Ibu Bapak Sobat Maestro untuk sama-sama siapkan hati bersekutu dengan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Kembali kami datang menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang telah kami lalui. Dan saat ini pun kami bersyukur sebab kami kembali berkesempatan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami bersekutu dengan firman-Mu. Urapi kami semua tanpa kecuali satupun, agar kami masing-masing dapat mencerna kebenaran firman-Mu. Firman yang hidup, yang membangkitkan iman pengharapan bagi kami. Berbicaralah bagi kami semua ya Bapa, sebab kami rindu dan mempersiapkan hati kami untuk sepenuhnya kami mau bersekutu di dalam firman Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapa terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita mau sama-sama merenungkan berita sukacita Natal, berita sukacita, yaitu keselamatan bagi segala bangsa. Ini berita yang bersumber dari pesan-pesan surgawi. 2000 tahun yang lalu, berita sukacita ini sudah bergema. Sekalipun saat ini kita hidup di dalam dunia yang sedang dilanda ketakutan, dilanda berita yang begitu mencekam, di mana pandemi belum usai, bahkan virus bermutasi sehingga timbul virus Omikron yang keganasannya melebihi dengan virus-virus yang terdahulu. Sungguh mengerikan, dan memang ini sedang melanda seluruh umat manusia di bumi ini. Seluruh bangsa sedang diperhadapkan dengan berita yang menggelisahkan. Namun, ketika kita menyekutukan hati kita, kita mau mengarahkan pendengaran kita kepada berita sukacita Natal, berita surgawi, maka kita kembali dapat menangkap satu pesan: keselamatan bagi segala bangsa. Puji syukur pada Tuhan. Diawali dengan pesan malaikat Tuhan yang disampaikan kepada seorang perawan yang bernama Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-38, kita akan sama baca. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hei Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lukas menuliskan bahwa malaikat dari Tuhan itu menyampaikan pesan dengan sapaan kalimat pertamanya, jangan takut. Kenapa hal ini disampaikan? Karena Maria belum pernah punya pengalaman sebelumnya mendengar berita daripada malaikat. Dari sebab itu malaikat ketika menjumpai Maria, menyapa Maria, diawali dengan kalimat pembuka, jangan takut. Sebab sesungguhnya engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau beroleh kasih karunia, beroleh anugerah, beroleh kebaikan, bukan beroleh penghukuman. Itulah berita yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Maria. Di dalam ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ini pesan daripada malaikat. Engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah, ini perintah, namakan dia Yesus. Ini pesan malaikat
kepada Maria. Lalu Maria dengan segala kepolosannya, dia katakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ini pernyataan lugu daripada Maria. Karena dia merasa aku belum bersuami. Aku baru bertunangan. Memang bertunangan ya, tetapi belum bersetubuh. Aku belum bersuami. Bagaimana mungkin? Malaikat memberikan penjelasan lebih dalam. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itu pesan daripada malaikat Tuhan kepada Maria. Dan setelah Maria dengan tenang, dengan penuh sukacita, dia menangkap pesan itu. Lalu malaikat katakan kepada malaikat itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi menunjukkan bahwa Maria sadar siapakah dirinya. Dan kita pun dapat menyimpulkan bahwa Maria ini seorang dara yang baik. Dia punya komitmen. Dia punya satu keputusan untuk mengabdikan diri menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Dari sebab itu, pesan Tuhan melalui malaikat itu ditujukan kepada Maria. Karena memang Maria ini seorang yang tulus. Terbukti dia akui, aku ini hamba Tuhan. Dan kerelaannya dia untuk menerima apa kehendak pesan daripada malaikat Tuhan itu, silakan jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu pesan malaikat kepada pribadi Maria. Lalu kita juga akan melihat pesan malaikat kepada tunangannya. Pesan malaikat Tuhan kepada tunangannya, yaitu kepada Yusuf. Kalau kita baca di dalam Matius 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Yusuf ini pribadi yang tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Nah, kembali pesan malaikat Tuhan kepada Yusuf, tunangan daripada Maria. Pesan malaikat Tuhan dengan cara yang berbeda dan kepada pribadi yang berbeda. Kalau pesan malaikat Tuhan kepada Yusuf lewat mimpi, tetapi sama dengan pembuka kalimatnya, jangan takut. Jangan takut menerima Maria sebagai istrimu. Lalu malaikat itu menjelaskan bahwa kandungan yang ada di dalam anak yang di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus, dari benih Roh Kudus, bukan dari sperma seorang pria, tetapi dari benih Roh Kudus. Ayat 21, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, tujuannya sama. Sekalipun kepada pribadi yang berbeda dengan cara yang berbeda, pesan malaikat Tuhan itu sama. Tertuju kepada bayi Yesus. Namakan dia Yesus. Pesan itu diterima oleh Maria dan juga diterima oleh Yusuf. Kenapa?
Karena dialah, karena anak itulah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji syukur pada Tuhan. Ini pesan-pesan surgawi yang membicarakan tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Dia ini adalah pribadi yang menyelamatkan umat manusia dari keterikatannya dengan dosa-dosa. Penebus dosa. Dia adalah juru selamat umat manusia yang membebaskan keterikatan manusia dengan dosa. Dan kalau kita lihat, ibu bapak saudara terkasih, saat kelahirannya, ya kita akan lihat bahwa malaikat Tuhan memberikan pesan kepada para gembala. Di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Malaikat itu berkata kepada mereka. Mereka yang dimaksud itu adalah para gembala. Kembali diawali dengan kalimat, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kembali diberitakan dengan kalimat pembuka, jangan takut. Malaikat Tuhan menyampaikan 3 pribadi dengan pesan yang sama dengan kalimat pembuka, jangan takut. Mengapa? Jangan takut. Karena mereka sedang takut, maka dikatakan jangan takut. Dari sebab itu, sesungguhnya berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala itu adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Berita sukacita. Kepada Maria berita sukacita. Sukacitanya apa? Karena Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya. Nah, kepada Yusuf, jangan takut menerima Maria sebagai istrimu, jangan takut. Kenapa? Karena engkau akan menjadi seorang ayah, di mana anak itu harus kau namai Yesus. Dan Yesus itu adalah juru selamat manusia, juru selamat umatnya dari dosa. Dan pesan kepada para gembala, jangan takut. Sebab sesungguhnya ada pesan sukacita bagi seluruh bangsa. Ada pesan-pesan yang secara khusus malaikat Tuhan sampaikan kepada para gembala. Pesannya apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pesan sukacita besar bagi seluruh bangsa. Isinya apa pesannya? Hari ini telah lahir bagimu. Menunjuk kelahiran bagi pribadi, bagi setiap pribadi ada lahir juru selamat. Puji syukur kepada Tuhan. Beritanya bagi seluruh bangsa. Tetapi kelahiran juru selamat itu ditujukan bagi setiap pribadi. Maksudnya apa? Inilah pentingnya setiap pribadi yang menerima pesan sukacita surgawi ini perlu menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Perlu membuka hati, mengundang Yesus untuk hadir sebagai juru selamat pribadinya. Dan pesan malaikat kepada para gembala itu dikatakan di dalam ayat yang ke-12, Lukas 2:12, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu pesan yang disampaikan malaikat Tuhan kepada para gembala. Dan saat itu para gembala itu menangkap pesan itu, merespon pesan itu, melakukan perintahnya, sekalipun para gembala itu harus meninggalkan sejenak kawanan domba ternaknya. Ini bentuk pengorbanan. Tetapi kalau kita lihat para gembala itu ketika merespon pesan malaikat surgawi, dia taat akan pesan itu, melakukan pesan itu, sekalipun dia harus mengorbankan. Korban apa? Dia harus meninggalkan sejenak tanggung jawabnya sebagai gembala-gembala domba. Dia harus meninggalkan kawanan domba itu. Ya. Nah,
Lalu kita juga akan melihat ketika para gembala itu taat melakukan pesan daripada malaikat, mereka mendapat pembuktian, mereka mendapat kebenaran. Di dalam Lukas 2, 16-19, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka menemukan apa yang dipesankan malaikat itu terbukti. Kebenarannya terbukti. Di dalam ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ini mereka langsung bersaksi. Mereka tidak dikomando, tidak diperintahkan apapun, tetapi luapan sukacita yang dialami oleh para gembala itu membuat mereka tidak bisa diam. Mereka menyampaikan berita sukacita yang mereka dengar dari malaikat. Sehingga di dalam Lukas 2 ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Fokus pembicaranya anak itu. Sebab anak itu adalah juru selamat. Anak yang lahir itu adalah juru selamat. Puji syukur pada Tuhan. Respon daripada orang banyak di dalam ayat yang ke-18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Heran. Semua orang yang mendengar berita sukacita itu menjadi heran. Kenapa heran? Berita itu berita yang sangat menggembirakan. Mungkin orang belum pernah dengar tentang adanya juru selamat. Tetapi berita itu mengatakan, para gembala itu mengatakan, ini bayi yang di palungan ini. Dia adalah juru selamat dunia. Dan semua orang yang mendengarnya menjadi heran. Respon daripada Maria di dalam ayat yang ke-19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria mendengar dari malaikat tentang anak yang dikandungnya. Dan melalui pesan Tuhan yang disampaikan oleh para gembala ini menunjuk kepada apa yang malaikat pesankan kepada Maria. Sehingga Maria tidak heran. Tetapi Maria merenungkannya. Menyimpan pesan itu di dalam hati dan merenungkannya. Puji syukur pada Tuhan. Respon yang terbaik adalah respon saat kita mendengar pesan Tuhan, menerima firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, merenungkan firman itu siang dan malam. Sehingga firman itu menjadi satu kekuatan baru, membangkitkan pengharapan baru di tengah-tengah hilangnya pengharapan. Dunia ini sedang bergerak menuju kepada satu titik kehancuran. Dan kita harus akui, di dalam dunia ini kita betul-betul sedang menghadapi satu kondisi yang mengerikan, menakutkan. Oleh sebab itu biar pesan Natal yang kita sama-sama renungkan tentang kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat dunia ini menjadi satu pengharapan baru. Kita lihat lanjut di dalam ayat yang ke-20, Lukas 2:20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ini para gembala, mereka kembali. Kepada mana? Kepada tugasnya, kepada pekerjaannya sehari-hari. Namun sekarang mereka tidak dengan kegalauan, tidak dengan ketakutan, tapi mereka dengan penuh semangat, penuh sukacita. Karena mereka sudah menangkap pesan, berita sukacita bagi seluruh bangsa. Puji syukur pada Tuhan. Itulah sukacita yang dialami para gembala. Dan itu sukacita sudah bergema 2000 tahun yang lalu. Itu sejarah sudah membuktikan. Jadi kalau demikian ibu bapak saudara terkasih, sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita meragukan akan sukacita Natal. Tidak ada alasan untuk kita tetap bertanya-tanya tentang masa depan. Jika
kita mengundang Yesus sebagai juru selamat pribadi untuk lahir di dalam hati kita. Dan kalau kita lihat, Ibu Bapak Saudara terkasih, peran Roh Kudus kepada satu pribadi yang bernama Simeon. 8 hari setelah Tuhan Yesus lahir, sebagaimana aturan hukum Taurat, Yesus dibawa ke bait Allah. Nah, kita akan melihat peran Roh Kudus yang membuktikan bahwa benar-benar bayi itu adalah juru selamat. Kita akan lihat di dalam Lukas 2 ayat 25, mulai ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi Simeon saat itu datang ke bait Allah oleh tuntunan Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa. Ini Roh Kudus yang memberikan pesan. Bukan lagi malaikat Tuhan, tapi Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Roh Kudus yang menuntun Simeon. Sebab Simeon sudah mendapat pesan bahwa kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Itu pesan Roh Kudus kepada Simeon. Dan ketika Simeon masuk ke dalam bait Allah, itu pun karena tuntunan Roh Kudus, bisa pas bertemu dengan Yesus yang dibawa oleh kedua orang tuanya saat itu masuk ke dalam bait Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tetapi ini adalah satu bukti rangkaian rencana Allah yang dinyatakan. Simeon berjumpa dan menatang bayi Yesus itu. Dan dia katakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa. Jadi Bapak Saudara terkasih, terbukti bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat yang menyelamatkan umat manusia dari segala dosa-dosanya. Pesan malaikat kepada orang yang berbeda telah terbukti kebenarannya. Peran Roh Kudus di dalam kehidupan Simeon membuktikan kebenarannya. Dari sebab itu, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita akan melihat kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia memberi keselamatan bagi segala bangsa. Itu tidak bisa diragukan lagi. Dari sebab itu mari kita terima sukacita Natal yang memberikan keselamatan bagi segala bangsa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Biarlah terang Roh Kudus memberkati kami. Sukacita Natal memberikan pada kami pengharapan dan keyakinan bahwa Yesus Juru Selamat yang menyelamatkan kami adalah Yesus yang benar-benar akan menggenapi segala janjinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.